perhatian manusia terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan menurunnya kualitas lingkungan. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa dekade terakhir, bencana di Indonesia semakin meningkat, baik intensitas, frekuensi, maupun sebarannya. Kecenderungan meningkatnya bencana ini salah satunya adalah akibat aktivitas penggunaan lahan, maupun eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahan dasar industri. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan hidup. Karya nyata yang memberi manfaat positif bagi pelestarian fungsi lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat sekitarnya perlu untuk terus dikembangkan dan disebarluaskan sebagai suatu gerakan lingkungan hidup. Sedangkan kepeloporan atau inisiatif lokal dalam melestarikan fungsi lingkungan tersebut perlu diberikan penghargaan yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi seseorang atau kelompok masyarakat untuk berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup telah memfasilitasi program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat tahun 2022. Program ini diberikan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok yang telah mendedikasikan dan melakukan pelestarian lingkungan. Penghargaan lingkungan hidup adalah sebuah apresiasi untuk individu atau kelompok yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan ini biasanya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Penghargaan ini antara lain Kalpataru, Adiwiyata, dan Proper. Secara garis besar, ketiga penghargaan tersebut untuk lingkungan hidup namun memiliki kategori yang berbeda. Penghargaan Kalpataru adalah sebuah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atau jasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Kalpataru bisa berarti sebagai pohon kehidupan yang menjadi cerminan tata lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan Kalpataru sejak tahun 1980 melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Syarat untuk menerima Kalpataru adalah 1. Kegiatan yang dilakukan atas inisiasi atau inisiatif sendiri. Kedua, orang tersebut telah menunjukkan dampak positif pada pelestarian lingkungan hidup. 3. Orang tersebut telah membangkitkan kesadaran masyarakat sekitarnya. 4. Kegiatan telah dilakukan selama 5 tahun dan telah ditiru oleh orang atau kelompok lainnya. Dari Provinsi Kalimantan Barat untuk penerima Kalpataru dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini adalah tahun 2021 atas nama Damianus Nadu, kategori perintis lingkungan yang berasal dari Kabupaten Bengkayang. Tahun 2022 atas nama Rudi Hartono, kategori perintis lingkungan yang berasal dari Kabupaten Kuburaya. Pada hakikatnya saya punya prinsip untuk mempertahankan salah satu titipan leluhur. Di situ hutan adat Pikul Garis Miring Pengajit itu bukan hanya tengkawangnya saja yang perlu kita banggakan. Di situ sebagai pelengkap
jenis-jenis pohon yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita lindungkan sampai kapanpun. Nah, ini berbicara tentang tantangan. Saya selama saya berbuat, kalau terhitung daripada awalnya, semua tantangan itu saya tidak pernah getar, saya tidak pernah kendor, patah semangat, dalam arti saya selalu siap untuk menghadapinya selagi saya berbuat tidak merugikan. Yang pertama saya rangkul yaitu kaum intelektual, karena bagaimanapun intelektual dia itu mengerti tentang keberadaan salah satu kawasan, bahwa itu bukan hanya simbol, bukan hanya semuanya lambang, tapi alasannya sudah tentu jelas bahwa kita perlu pertahankan salah satu kawasan yang disebutkan hutan adat Gunung Pikul ini. Ini bagian daripada kepemilikan kita bersama secara menyeluruh. Berbicara tentang penghargaan, sebelumnya saya melakukan kegiatan terkait dengan hutan adat Pikul, Gunung Pikul dan garis miring Pengajit ini. Saya tidak pernah mimpi dan tidak pernah membayangkan bahwa saya harus mendapat apa kalau saya berbuat seperti ini. Tapi bercerita tentang penghargaan dan apa saja yang saya terimakan. Pertama, pada tahun 2002 saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Kehutanan. Pada saat itu Presiden Megawati, Menteri Kehutanan Muhammad Perkosa. Saya juara 3 kader konservasi dari Kalimantan Barat. Terus berlanjut pada tahun 2006 saya mendapat lagi penghargaan dari Bupati Bengkayang bahwa kategori saya penyelamat lingkungan patut dicontohi dan ditiru perbuatan saya untuk menjaga salah satu kawasan sehingga hutan adat yang ada pertama dilakukan Bupati di Kabupaten Bengkayang, hutan adat Gunung Pikul garis miring Pengajit. Dan pun juga pada tahun 2019 saya menerima penghargaan tokoh perhutanan sosial patut dicontohi dan diteladani dari seluruh Indonesia, bahwa saya bisa mendapatkan satu juara tokoh perhutanan sosial. Tahun 2020 saya mendapat apresiasi dari Dirjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena saya membantu dan menampingi petugas dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, untuk mengajukan salah satu desa asahan ini pro iklim. Rupanya terwujud, desa asahan dapat penghargaan pro iklim. Pada tahun 2021 saya dianugerahkan mendapat penghargaan Kalpataru. Jadi Kalpataru dan lain-lain yang saya pernah terima, yang saya pernah dapat itu saya tidak pernah mimpi, tidak pernah menginginkan barang itu terjadi. Tapi penilaiannya itu sudah barang tentu pemerintah yang menilai apa yang saya lakukan ini sesuai dengan perjuangan. Saya memang mengucapkan terima kasih kepada lembaga sebutannya dulu Intan ya, Institut Teknologi Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu. Sandana pernah juga membantu kita beberapa alat dan lain-lain kegiatan lainnya. Selebih daripada itu, Universitas Tanjung Pura di dalam hal ini secara khusus Fakultas Kehutanan yang banyak juga bergerak membantu kita bersama dengan anak-anak Polnet. Saya juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih dari PFCA yang membantu sampai diadakan bangunan dan mesin pengolahan tengkawang yang sekarang ini kami rasa itu dah dianggap luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya pemuda dari Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubudaya, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini kami menginisiasi kegiatan yang kami beri nama yaitu kegiatan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Mengapa kami menginisiasi kegiatan ini? Karena ada dua faktor. Faktor pertama, karena dahulu desa kami ini sangat kritis sekali untuk lahan ataupun konservasi mangrove-nya, sehingga hampir setiap tahun desa Sungai Kupah ini terkena banjirop ataupun air pasang besar. Nah, itu yang menjadi kendala ataupun dampak yang sangat negatif sekali di desa kami ini. Dan yang kedua terkait tentang infrastruktur, karena dari tahun 2000 sampai dengan 2019 infrastruktur di desa kami ini sangat-sangat memprihatinkan sekali, sehingga dua faktor hal penyebab tersebut yang membuat kami dan kawan-kawan bergerak untuk mengangkat potensi untuk berkolaborasi bagaimana bisa meningkatkan dan menaikkan potensi-potensi ini menjadi suatu atraksi, baik itu atraksi pariwisata, agar pemerintah bisa memperhatikan desa kami. Dan alhamdulillah di tahun 2016 kami bergotong royong bersama pemuda-pemuda yang ada di Desa Sungai Kupah dan juga masyarakat. Banyak sekali rintangan-rintangan yang kami hadapi di lapangan. Satu di antaranya kami sering sekali dicemooh oleh masyarakat. Karena apa? Karena kegiatan yang kami lakukan ini bisa dikatakan tidak masuk akal. Infrastruktur rusak, dan yang kedua jauh dari permukiman masyarakat. Jadi siapa yang mau datang ke sana? Sehingga ini menjadi polemik dan juga banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti kegiatan kami sedikit demi sedikit itu keluar. Karena apa? Karena orang tua mereka tidak setuju. Untuk apa ikut bacuk itu? Cuma ikut bacuk itu gotong royong tapi tidak ada hasilnya. Siapa yang mau datang ke sana? Paling monyet yang datang ke sana. Alhamdulillah kami bertekad, kami optimis bahwa kami bisa mencapai impian itu. Dan walaupun di tahun 2018 yang lalu kami sudah mulai bisa menarik perhatian wisatawan yang datang ke Sungai Kupah, ternyata mereka datang dengan cemoohan. Seperti ini Jak nih, tidak sesuai dengan di foto, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kegiatan kami dari 2016 sampai dengan 2019 kami melakukan satu ide, yaitu membuat inovasi yang namanya Festival Teluk Berdiri, sehingga ini menjadi ikon juga di desa kami. Nah, di situ kami mengundang semua stakeholder, baik itu dari Disporapar Kabupaten, Disporapar Provinsi, Dinas Perikanan, Dinas BPSPL, dan juga dari DLHK. Kami petakan potensi, kami paparkan potensi yang ada di desa Sungai Kupah ini, sehingga kami mendapatkan beberapa masukan dari dinas-dinas terkait. Karena di 2019 itu juga kami mendapatkan beberapa bantuan dari pusat. Satu diantaranya yaitu bantuan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebesar 985 juta, 7 item pembangunan.
kami pernah mendapatkan penghargaan nasional pemuda pelopor, juara 2 pemuda pelopor di bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Dan di tahun 2020 juga kita pernah mendapatkan penghargaan yaitu generasi hijau penjaga bumi, itu dari Kementerian KLHK Pusdatin. Dan selanjutnya di 2021 kita pernah masuk nominasi 3 besar, nominasi Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2021. Dan di 2021 itu juga kita masuk 300 besar desa wisata Indonesia, dan yang membuat kami bangga dan mengapresiasi sekali, dan masyarakat mengapresiasi kegiatan kami, karena di 2021 itu dalam penganugerahan desa wisata itu kami dikunjungi oleh Menteri Parekraf RI, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Di 2022 ini kita juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian KLHK Republik Indonesia, yaitu penerima penghargaan Kalpataru termuda se-Indonesia. Dan di 2022 ini kita juga dilibatkan untuk menjadi pembicara G20 untuk pembahasan Blue Economy. Minutes Innovation, dalam artian penyampaian 3 menit inovasi untuk 2045 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita pemuda kampung dapat menjadi juara 1 nasional yang diikuti oleh seluruh mahasiswa S2 dan S3 se-Indonesia. Pada saat ini program-program kami yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu pembibitan mangrove, dan yang kedua yaitu kami mengolah limbah, seperti yang pertama limbah sabut kelapa. Limbah sabut kelapa kami jadikan kokopet sabut kelapa, sehingga satu harinya kita bisa produksi sampai 100 karung, dan itu menambah perekonomian pemuda-pemuda yang menganggur di desa Sekupa ini. Kita juga mengolah limbah daun nipah untuk dijadikan polybag, dan itu kita udah terapkan di desa Sekupa ini. Ini satu di antara contohnya, yaitu eco polybag dari daun nipah. Nah, sampah plastik saat ini lagi kita uji coba untuk dijadikan paving block, yaitu dengan mesin peleleh, dan itu kita jadikan paving block, dan sehingga apabila ini berhasil, ini pastinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi limbah sampah yang ada di desa Sekupa ini. Nah, kami berharap bahwasanya 10 tahun yang akan datang, desa Sekupa ini menjadi desa wisata unggulan Provinsi Kalimantan Barat, bahkan dunia. Program Adiwiyata adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Sebanyak 434 sekolah yang terdiri atas 376 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta dari 164 kota atau kabupaten di 32 provinsi berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. 333 sekolah
dan Adiwiyata Mandiri 101 sekolah. Untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri, sampai tahun 2022, penghargaan Adiwiyata adalah sebanyak 262 sekolah dengan rincian 1. Sekolah Adiwiyata Provinsi 59 sekolah. 2. Sekolah Adiwiyata Nasional 29 sekolah. 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri 2 sekolah. 4. Sekolah Adiwiyata Kabupaten atau Kota 172 sekolah. Penghargaan Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kesadaran siswa dan terciptanya pengetahuan dalam pelestarian lingkungan hidup. Sekolah yang bisa mendapatkan Adiwiyata disebut sekolah Adiwiyata. Adiwiyata adalah tempat besar untuk seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Tujuan dan manfaat penghargaan Adiwiyata yaitu menciptakan sekolah yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Program ini juga mewujudkan gerakan sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan mendorong sekolah melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup dan memiliki norma-norma dasar antara lain kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Diharapkan dengan penghargaan Adiwiyata ini dapat menciptakan agen-agen perubahan yang telah memiliki wawasan lingkungan sejak dini. Kami sangat antusias dengan motivasi yang sangat luar biasa. Kami mengikuti atau sebagai peserta sekolah Adiwiyata karena memang kami motivasinya adalah ingin membangun suatu kesadaran tentunya untuk seluruh warga sekolah bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan dan sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu membelajarkan atau pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan itulah kami berbuat semaksimal mungkin bersama-sama seluruh tim Adiwiyata sekolah dan dibantu dengan orang tua siswa dan stakeholder yang ada supaya menjadikan sekolah ini adalah sekolah Adiwiyata sampai ke tingkat nasional, bahkan nanti sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk tahun 2021, Sekolah SD Negeri 9 ini memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata tingkat nasional, yang itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk sekolah kami. Dengan perjuangan selama 5 tahun, akhirnya predikat itu dapat kami raih, dapat kami pegang. Nah, yang dinilai itu banyak sekali unsurnya, terutama adalah keadaan lingkungan sekolah, bagaimana kebersihannya, bagaimana dengan pengolahan sampah dengan baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Kemudian juga perilaku warga sekolah. Nah, ini yang paling utama. Yang paling utama adalah perilaku warga sekolah supaya ramah terhadap lingkungan hidup. Kemudian berapa jumlah pohon itu juga dihitung, dan itu dihitungnya bukan hanya saat itu, tapi dihitung juga ada nggak yang mati. Kalau ada yang mati, bagaimana langkah kita sebagai tim Adiwiyata sekolah. Kemudian juga ada drainase, ada sanitasinya, ada inovasi, serta bagaimana konversi energi. Nah, itu adalah poin-poin yang dinilai dalam rangka penilaian atau penetapan sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Dan untuk meraih itu tentunya kendala kami sangat memiliki kendala. Terutama adalah di bagian sarpras, karena memang sarpras ini khusus adalah di penampungan air. Jadi rasanya kalau untuk hal lain ini sudah tidak menjadi kendala buat kami, tetapi untuk penampungan air, karena memang drainasenya semakin berjalannya tahun itu semakin kurang
bagus ya. Kemudian pembuangan sampah akhir. Pembuangan sampah akhir ini juga menjadi kendala yang sangat luar biasa untuk kami. Namun kami membangun kerjasama kemitraan dengan Dinas Kebersihan, dengan PU, serta lembaga-lembaga terkait bagaimana untuk mengatasi sampah. Akhirnya dengan membangun kemitraan dengan berbagai instansi terkait atau lembaga terkait, masalah sampah ini dapat teratasi. Nah, kemudian harapan kami selain hari ini atau tahun ini kita memperoleh adiwiyata nasional, kami tetap ingin untuk lebih meningkatkan lagi, yaitu di adiwiyata mandiri. Dan yang paling utama adalah tetap menjaga pembiasaan warga sekolah terkait dengan bagaimana peduli terhadap lingkungan sekolah. Sekolah saya SMP Negeri 1 Mempawah Hilir termasuk sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Adapun motivasi kami mengikuti sekolah adiwiyata karena adiwiyata itu secara holistik mewujudkan seluruh tujuan pendidikan, khususnya karena adiwiyata itu berwawasan lingkungan, sehingga dalam aspek-aspek adiwiyata tersebut banyak mengandung unsur-unsur tujuan pendidikan. Di antaranya itu disiplin, kemudian peduli, kemudian di situ tertanam karakter dan juga kognitif serta keterampilan yang terkandung di dalam kegiatan adiwiyata tersebut. Dengan memperoleh predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi ini tentunya mendorong kami untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga satu sama lain dari tujuan pendidikan itu bisa tercapai secara menyeluruh atau holistik. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam sekolah adiwiyata tersebut diantaranya adalah kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, mulai dari visi misi sekolah. Dari visi misi sekolah tersebut kita jabarkan dalam tujuan, kemudian kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya ada juga sudah termasuk di dalam RAPBS, kemudian itu akan mempengaruhi seluruh kebijakan yang ada di sekolah, juga di dalam RKAS. Kemudian pelaksanaan kurikulum berbasis adiwiyata itu diantaranya di setiap RPP atau pelaksanaan pembelajaran itu selalu diselipkan pentingnya kita menjaga lingkungan, kemudian ikut melestarikan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mencegah pencemaran yang ada di sekolah maupun di lingkungan rumah, dan untuk skala yang lebih besar di skala regional, nasional maupun internasional. Dimulai dari sekolah, kemudian akan meluas ke skop yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada juga kegiatan partisipatif yang dilaksanakan oleh sekolah maupun sekolah mengikuti kegiatan di luar. Harapan kami semoga
kami bisa menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan, sekolah yang asri, sejuk, menyenangkan. Siswa bisa belajar dengan well-being, dengan bahagia, tercipta sekolah yang merdeka, belajar yang merdeka, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang bahagia dan cerdas dan berprofil pelajar Pancasila. Jalan-jalan ketemu Pak Lurah. Anak Pak Lurah pergi ke kota. Jagalah lingkungan sekolah, karena sekolah rumah kedua kita. Menanam pohon, lingkungan bersih dan hijau. Mari wujud. Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional, kami memiliki tanggung jawab untuk menerapkan PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup, yang merupakan sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Perilaku ini tidak hanya diterapkan di sekolah, namun juga di rumah, agar peserta didik dan warga sekolah lainnya terbiasa dengan lingkungan yang bersih atau merasa ada yang kurang ketika tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan kegiatan PRLH di sekolah kami, banyak kegiatan yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan warga sekolah dan stakeholder terkait. Kami berusaha agar lingkungan sekolah kami menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Saat ini, belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun dapat dilakukan di perpustakaan atau sudut baca sekolah, di taman atau halaman sekolah, di lapangan, dan tempat-tempat lainnya. Karena kami mengupayakan semua areal dan sudut di sekolah kami menjadi tempat-tempat yang nyaman untuk berkegiatan. Dinobatkannya sekolah kami sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional ini merupakan satu kebanggaan dan juga merupakan satu tantangan, tanggung jawab lebih yang harus kami lakukan, karena tanggung jawab ini menurut kami cukup berat bagi kami warga SMA Negeri 1 Pontianak. Tapi kami yakin dengan kerjasama kami semua di sekolah ini dan juga dukungan dari stakeholder terkait, insya Allah untuk kegiatan adiwiyata di sekolah kami itu dapat terus berjalan, dan kami juga akan berusaha mengajak rekan-rekan di sekolah kami, karena untuk menuju adiwiyata mandiri itu kan ada yang namanya pengimbasan dari sekolah, harus mengajak sekolah-sekolah lainnya juga, dan harus berhasil untuk meraih predikat adiwiyata juga, baik di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi dengan adanya dinobatkan SMA Negeri 1 Pontianak sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional, semakin memacu motivasi kami untuk bersama-sama dengan semua warga sekolah dan juga sekolah-sekolah lainnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup ini. Ya, terkait dengan kendala yang kami hadapi di sekolah, itu lebih kepada bagaimana menghimbau warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup ini. Dengan jumlah siswa kami yang cukup besar, sebanyak 36 rombel, kurang lebih 1.300 orang, dan juga jumlah pendik sekitar 100-an. Jadi artinya ada sekitar 1.400 orang yang berkegiatan setiap harinya di sekolah. Nah, itulah yang merupakan satu tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana mengajak semua warga sekolah untuk peduli dengan lingkungan sekolah ini agar kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler itu dengan perasaan yang nyaman dan menyenangkan. Agenda kami ke depannya adalah berusaha menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Dengan kerjasama kami semua warga SMA Negeri 1 Pontianak dan dukungan dari stakeholder terkait, saya yakin impian tersebut dapat terwujud. Tentunya juga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari wujudkan sekolah bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan melalui PRLH Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata, kita kadernya.
PROPER. PROPER atau Public Disclosure Program for Environmental Compliance yang diartikan adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Secara spesifik, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup. PROPER bukanlah pengganti instrumen penataan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana, melainkan merupakan instrumen yang bersinergi dengan instrumen penataan lainnya agar upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance, transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dasar hukum pelaksanaan PROPER adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam PROPER, pemerintah akan menilai program pengelolaan lingkungan perusahaan, kemudian menggolongkannya ke dalam warna-warna yang akan mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan. PROPER hijau menggambarkan kinerja perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, yaitu yang telah mempunyai kawasan keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi, efisiensi energi. Penghargaan PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penilaian PROPER berupa kategori taat atau tidak taat, kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melebihi ketaatan mendapatkan peringkat hijau dan emas. Hasil penilaian PROPER ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1307 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021 tentang hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2021. Diharapkan melalui program penghargaan ini semakin meningkatkan semangat dan upaya masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung terciptanya lingkungan di Kalimantan Barat yang lebih baik di masa mendatang. Ya, saya Kamrul Bakti Sitorus-Pane. Saat ini di Antam, jabatan saya sebagai Operation Senior Manager di PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Boksit Kalimantan Barat. Alhamdulillah di tahun 2021 Antam memperoleh PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan predikat hijau. Predikat hijau atau PROPER hijau maksudnya adalah perusahaan yang komplain terhadap peraturan perundang-undangan dan aktivitasnya pengelolaan lingkungan beyond expectation atau di atas dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan yang kita laksanakan di kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, terutama karena kita perusahaan pertambangan, maka kita melakukan reklamasi dengan revegetasi. Kegiatan reklamasi atau revegetasi ini kami melibatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Mamalam, di mana mereka menyiapkan bibit, kemudian juga jasa untuk penanaman bibit mulai dari persemaian, kemudian membuat lubang tanam, melakukan penanaman, perawatan, pengajiran, pendangiran, dan seterusnya sampai dengan tanaman ataupun vegetasi yang kita tanam di wilayah tambang tersebut dinyatakan layak diterima oleh Kementerian ESDM.
Ya, selain kegiatan pengelolaan lingkungan, Antam juga fokus kepada kegiatan CSR. Banyak sekali kegiatan CSR yang kita laksanakan ya, baik itu ekonomi, kemudian sosial, dan juga pendidikan. Untuk kegiatan ekonomi PT Antam melibatkan para petani, kelompok-kelompok tani yang ada di desa-desa di wilayah seputar operasi PT Antam, di mana mereka menyediakan jasa dan barang untuk kegiatan penghijauan. Kemudian juga kami terlibat dalam kegiatan pembantuan pendidikan dengan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan mahasiswa, di mana kami memberikan biaya atau bantuan pendidikan, kemudian bantuan pakan atau makanan yang bergizi, kemudian juga bantuan beasiswa dari mulai SD sampai dengan mahasiswa, dan juga kita membantu masyarakat untuk peningkatan ekonomi dengan memberikan permodalan kepada masyarakat yang mempunyai usaha. Ya, kendala yang kita hadapi ya terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, memang banyak masyarakat yang biasanya mempunyai suatu usaha, kemudian kita berikan pinjaman, bantuan permodalan, tapi mereka kendala di tahap pengembalian modal tersebut, sehingga kami dari PT Antam divisi CSR-nya melakukan pendampingan supaya kegiatan atau usaha perekonomian mereka bisa bertumbuh, dan masyarakat tersebut yang mendapat pinjaman juga bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Kalau harapan kami sebagai perusahaan ya, bagaimana kami menambang dengan kondisi lahan yang awalnya masih hijau, kami bisa kembalikan seperti semula. Lahan-lahan pasca tambang itu juga hijau, kemudian tidak ada pencemaran lingkungan, baik itu air maupun udara, sehingga ketika kami nanti selesai beraktivitas di wilayah ini, maka kondisi tambang tersebut bisa kembali seperti semula dan diterima oleh masyarakat dengan sangat baik. Dengan tercapainya proper hijau ya di tahun 2021, kami juga terus bertekad meningkatkan di tahun 2022 ini mendapatkan proper hijau, dan kedepannya akan mencapai proper emas. Salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Jamil selaku Integrated Terminal Pontianak PT Pertamina Persero Patra Niaga. Pencapaian proper Integrated Terminal Pontianak adalah hijau, yang mana kami berkomitmen akan kami pertahankan, dan bila berkenan kami akan tingkatkan menjadi proper emas. Upaya lingkungan yang telah kita laksanakan adalah kita telah komplit terhadap audit lingkungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini tentunya tidak mudah. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami, karena proper ini adalah ajang bergensi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk mencapai terhadap target-target proper yang ada di sini. Perusahaan sebesar PT Pertamina Persero, terutama di Integrated Terminal Pontianak, berkomitmen untuk melaksanakan amanah baik dari perusahaan dan pemerintah terkait pencapaian proper ini. Salah satu yang telah kita laksanakan adalah pemenuhan lingkungan, program CSR, program Kehati, program berdaya masyarakat, program tangga bencana, dan program-program unggulan lainnya yang berdampak kepada ekonomi masyarakat, baik masyarakat sekitar dan masyarakat yang ada di kota Pontianak. Tentunya untuk pencapaian proper hijau ini tidak mudah, pasti ada kendala yang kami hadapi, tapi ini tidak menjadikan kami putus asa, dan ini menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk mencapai proper hijau. Kedepan dengan target dan dengan semangat kerja tim, kerja cerdas dan kerja ikhlas, mudah-mudahan kami bisa mencapai proper hijau lagi, dan tentunya nawaitu kita bersama kami bisa mencapai proper emas. Harapannya dengan pencapaian proper hijau di Integrated Terminal Pontianak, kami dapat terus berimprove, berinovasi untuk mempertahankan ini
syukur-syukur kita bisa mencapai target proper emas. Semangat untuk IT Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wibisono, selaku Operation Head di PPU Pertamina Sebatio bersama dengan tim manajemen lingkungan kawasan Sebatio berupaya senantiasa menjaga proses perlindungan lingkungan berjalan dengan berkelanjutan, menciptakan ekosistem yang harmonis dan menjaga kekayaan alam kita senantiasa lestari. Kebijakan lingkungan di Pertamina mewajibkan kepada seluruh wilayah yang kerja harus taat kepada regulasi dan rekomendasi pelestarian lingkungan. Artinya bahwa aktivitas operasi tidak boleh mencemari lingkungan, sehingga dengan adanya proper usaha dan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi budaya bagi kami, namun juga dapat diapresiasi oleh pemerintah. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas usaha dan kerjasama tim untuk selalu menjaga lingkungan Pertamina di PPU Sebatio sudah berhasil meraih 3 berturut-turut proper hijau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dan insya Allah di tahun 2022 kita bisa kembali meraih untuk yang keempat kalinya proper hijau. Proper hijau adalah menandakan bahwa Pertamina di PPU Sebatio telah memenuhi unsur Bayan Compliance atau melampaui dari kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proper juga menuntun kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kontribusi untuk dapat terciptanya efisiensi dalam pengelolaan lingkungan serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan melalui program-program yang telah kita lakukan bersama. Di antaranya 1. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang berstandar nasional dan internasional ISO 14001. Upaya berkelanjutan inovasi pengelolaan reduce, reuse, dan recycle 3R terhadap limbah padat, limbah B3 yang dihasilkan di lingkungan di PPU Sebatio. Konservasi penurunan beban pencemaran air melalui inovasi berbasis sistem pengelolaan dan pemanfaatan air yang terukur. Penurunan emisi konvensional dan gas rumah kaca melalui manajemen efisiensi setiap peralatan produksi. Konservasi energi berbasis energi ramah lingkungan seperti penggunaan biodiesel serta program penghematan energi melalui penggunaan peralatan yang lebih efisien dan inovasi terus-menerus. Kawasan keanekaragaman hayati di PPU Sebatio serta dimulainya kawasan konservasi mangrove di Tanah Patra di wilayah Sungai Kupah, serta mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan dan inovasi sosial yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Kuburaya. Salah satunya adalah program pengembangan ekowisata Teluk Berdiri, Sungai Kupah. Program ini juga berhasil mengantarkan lokal hero kami Rudi Hartono meraih Kalpataru tahun 2022. Apa yang menjadi komitmen kita adalah bahwa proper bagi Pertamina Sebatio bukan hanya sebatas nilai saja, namun lebih pada bagaimana program-program yang disusun dan dijalankan dapat menjaga lingkungan melalui program pengelolaan SDA, sumber daya alam, dan juga memberikan dampak kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat melalui CSR. Kendalanya di Pertamina Sebatio adalah banyaknya persepsi yang sama dengan seluruh bagian dari ekosistem senantiasa penuh dengan tantangan baru yang dihadapi. Namun PT Pertamina Sebatio tetap dalam komitmennya untuk patuh, peduli, dan intervensi atas apa yang telah dilandaskan pada ulangnya tentang komitmen untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pelestarian lingkungan. Rencana ke depan Pertamina di PPU Sebatio terkait dengan pencapaian ini adalah kami berusaha senantiasa melakukan tinjauan kritis
terhadap aspek-aspek program yang telah kami lakukan. Melalui evaluasi tersebut, berbagai program baru akan muncul untuk mendapatkan nilai-nilai pengelolaan lingkungan yang lebih detail, spesifik, dan berkelanjutan. Harapan kami dari TP Puspadya adalah semoga pengelolaan Pemopor akan menjadi lebih baik lagi, 100 dapat berkontribusi dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan di perusahaan, khususnya di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, dan dunia. Salam lestari.